Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, dosen mata kuliah Pancasila, Bapak Dr. Abdul Rojak MSI, yang telah memberikan kesempatan kami untuk bisa presentasi. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri Kurniawan, kemudian ada Nova, kemudian dan ada Latifah. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi berasal dari kata idea yang artinya adalah gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Sedangkan kata logos mengandung arti sebuah ilmu. Jadi dapat kita katakan bahwa ideologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Dalam KBBI itu sendiri, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep yang bersistem dan dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Konsep ideologi dalam sejarah dapat kita ketahui dari seorang tokoh bernama Machiavelli. Machiavelli menyatakan ada 3 konsep dalam ideologi, yaitu yang pertama agama, yang kedua kekuasaan, dan ketiga dominasi. Lalu beberapa tokoh atau pemikiran ideologi dari Indonesia itu sendiri. Yang pertama yaitu ada dari Sastraprateja. Ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Kemudian yang kedua menurut Bubiarto, ideologi adalah sejumlah doktrin atau kepercayaan dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dari pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu sendiri. Adapun pemikiran tokoh ideologi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada dari Martin Sidegar, ideologi sebagai sistem kepercayaan. Ideologi adalah sekumpulan kepercayaan dan penolakan yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang bernilai yang dirancang untuk melayani dasar-dasar permanen yang bersifat relatif bagi sekelompok orang. Ideologi dipergunakan untuk membenarkan kepercayaan yang didasarkan pada norma-norma moral dan sejumlah kecil pembuktian faktual dan koherensi legitimasi yang rasional dari penerapan preskripsi teknik. Hal tersebut dimaksud untuk menjamin atau memastikan tindakan yang disetujui bersama untuk pemeliharaan pembentukan kembali, destruksi atau rekonstruksi dari suatu tatanan yang telah tersedia. Kemudian yang kedua menurut Alvin Goldner, yaitu ideologi sebagai proyek nasional. Goldner menyatakan bahwa ideologi merupakan sesuatu yang muncul dari suatu cara baru dalam wacana politis. Wacana tersebut melibatkan otoritas atau tradisi atau retorika emosi. Goldner juga menyatakan bahwa kemunculan ideologi itu tidak hanya dihubungkan dengan revolusi komunikasi, tetapi juga dihubungkan dengan revolusi industri yang pada gilirannya melahirkan kapitalisme. Oke, kemudian di sini ada fungsi ideologi. Yang pertama yaitu ada fungsi struktur kognitif, yaitu keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, orientasi. Dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga yaitu norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Yang keempat,
bekal dan jalan bagi seseorang untuk menentukan atau menemukan identitasnya. Yang kelima yaitu kekuatan yang mempunyai atau mengamati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuannya. Yang kelima atau yang terakhir, pendidikan bagi seorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Kemudian di sini ada beberapa jenis ideologi dunia. Yang pertama yaitu ada Marxisme atau Leninisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip. Pertama yaitu penentu akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dan cara produksi. Yang kedua, proses perubahan sosial bersifat dialektis. Kemudian yang kedua ada liberalisme, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual. Artinya, lebih mengutamakan hak-hak individu. Kemudian yang ketiga ada sosialisme, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat. Artinya, negara wajib mensejahterakan seluruh masyarakat atau yang dikenal dengan konsep welfare state. Kemudian yang terakhir yaitu ada kapitalisme, yaitu suatu paham yang memberi kebebasan kepada individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki. Oke, berikutnya yaitu menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme, bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua ada unsur individualisme. Dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang ketiga ada kapitalisme, yaitu yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara, tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Ada beberapa unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional, yaitu adanya sebuah kesediaan untuk saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Kemudian di sini ada aktualisasi 5 sila Pancasila. Sudah kita ketahui Pancasila itu mempunyai 5 dasar. Yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 3 sila persatuan Indonesia. Keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, berikutnya yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno, sebagaimana diketahui bahwa Soekarno termasuk salah seorang perumus Pancasila, bahkan penggali dan memberi nama untuk dasar negara. Dalam hal ini, Soekarno memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Namun, dalam perjalanan pemerintahannya, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dan konsep Nasakom. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 11/1978 tentang pemasyarakatan P-4. Pada masa Soeharto, ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik dan organisasi masyarakat atau ormas. Pada masa era reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut dengan ditandai beberapa hal, seperti enggaknya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional, meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggaraan negara
tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya dimensi realitas yang mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam bermasyarakat. Kemudian ada dimensi idealitas, mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang terakhir yaitu ada dimensi fleksibilitas, mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya dan mohon maaf kurang dan lebihnya atas penampilan presentasi kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.